atau perundingan sering sekali terjadi di negara kita tercinta. Dampaknya luar biasa sangat berat, di mana bahkan mungkin secara psikologis mungkin akan sangat mendalam sekali untuk mentalnya. Dan tentunya hal ini menjadi hal yang sudah tidak asing lagi. Dan bahkan menurut survei program for International Student Assessment mengatakan bahwa Indonesia adalah negara kelima tertinggi di antara 78 negara yang menjadi kasus bullying tertinggi. Apakah ini sebuah prestasi? Tentu tidak, pemirsa. Dan untuk itu pemirsa, hari ini saya Ziva Zahrianis dan tentunya bersama dengan rekan saya Haji Munir Nasiron. Memang demikian. Untuk mengetahui sesuatu permasalahan kita perlu mengupas tuntas. Di antaranya, apa penyebab dan apa solusinya. Kami juga tidak sendiri dan tidak berdua. Ini hari kami hadirkan pertama yaitu Abang Da Junaidi Malik, Ketua LPA Kabupaten Deli Serdang. Dan satu lagi yang udah cukup populer, baik Sumatera Utara, Kota Medan dan nasional. Siapa dia? Abang Da Joairis Lubis. Ini merupakan akademisi, juga tokoh pemuda di Sumatera Utara. Ini luar biasa ini hari. Jadi hadir bersama kita untuk berbicara. Memang demikian, tajuk kita Markomur. Iya, Bang Munir. Tapi namanya Markomur, apapun boleh diceritakan. Betul. Hari ini kita sudah punya tajuk tersendiri. Apa Mari itu, Bang Munir? bagi masyarakat dan pemirsa TVRI yang sangat kami cintai, yang ingin bergabung dengan kami, silakan hubungi kami ke 0811 6100 386. Tetap kami nantikan, mari kita dialog bersama untuk menciptakan solusi terbaik. Itu dia. Betul sekali Bang Munir, dan tentunya topik kita hari ini sangat menarik di mana kita akan membahas terkait dengan antisipasi kasus bullying. Iya. Terutama yang mungkin terjadi di Indonesia, terkhusus di Sumatera Utara. Dan sudah hadir, tadi sudah diperkenalkan oleh Bang Munir, narasumber yang hari ini akan ngobrol-ngobrol bersama dengan kita, Betul. berkombur-kombur ya Bang Betul, Munir ya. Tentunya banyak sekali pertanyaan yang akan saya lontarkan bersama dengan Bang Munir. Ya. Dan langsung saja nih Bang Munir, untuk Silakan, mempersilahkan silakan, waktu kita langsung tanyakan terkait hal ini. Dan tadi sudah di awal saya sudah mengutarakan bahwasannya kasus bullying ini bukanlah fenomena yang baru dan mungkin sangat sering terjadi di Indonesia. Dan tentunya kita ingin tahu apa sebenarnya yang menyebabkan terjadinya bullying ini. Dan langsung saya alamatkan kepada Bapak Junaidi Malik. Iya. Silakan Pak. Iya, terima kasih Mbak Zizi. Apa sih penyebab bullying? Bullying itu hari ini terjadi di 3 tempat utama. Yang pertama itu adalah rumah, kedua sekolah, ketiga lingkungan masyarakat. Apa penyebab fenomena ini? Sudah bagaikan seperti gunung es. Jadi hari ini seluruh pilar itu, 3 pilar tadi, rumah, sekolah, dan masyarakat, sudah kaku beku akibat sudah tenggelam akibat cairnya gunung es tadi. Faktor utamanya ada 3. Yang pertama hari ini adalah tidak adanya komunikasi dan kolaborasi antara 3 pilar tadi. Kalau bullying terjadi di sekolah, kemudian orang tua atau masyarakat seolah-olah mereka tidak bersalah. Padahal kalau mereka membangun komunikasi dan terjadi kolaborasi, ada keselarasan antara pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah, pendidikan di masyarakat, ini pastinya akan membuat bullying itu paling tidak akan terkikis ya. Itu yang pertama, hilangnya komunikasi dan kolaborasi. Yang kedua, kenapa fenomena bullying semakin mengerikan hari ini? Bahkan cenderung ada pengulangan perbuatan dari pelaku-pelaku bullying. Betul. Saya melihatnya ada lemahnya penegakan hukum. Padahal meskipun pelaku bullying adalah anak-anak, anak-anak juga hari ini yang berkonflik dengan hukum sudah diatur oleh negara. Ada undang-undang sistem peradilan pidana anak. Jadi sesungguhnya memang hukuman bukan tujuan ya, tetapi ketika anak-anak hari ini melakukan sebuah kejahatan, apalagi bullying. Bullying ini kan salah satu kalau di bidang pendidikan itu 3 dosa besar ya. Ada bullying, kekerasan seksual, dan intoleransi. Jadi bullying yang hari ini menjadi primadona ya, primadona dalam konteks tanda tanya ya, tanda kutip gitu maksudnya.
Jadi saya mengajaknya tuh, mari aparat penegak hukum memberikan hukuman yang adil kalau bagi korban. Hukuman yang maksimal bagi pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum atau orang dewasa yang melakukan bullying sehingga ada efek jerak. Nah, itu menurut saya ya, selain komunikasi kolaborasi yang perlu kita bangun, lemahnya penegakan hukum juga menjadi sebab terjadinya pengulangan perbuatan. Dan yang terakhir, hilangnya keteladanan. Jadi di sekolah, di rumah, di masyarakat udah nggak ada lagi panutan. Anak-anak hari ini sudah sudah menjadi seorang individu yang berani melawan, yang menurut saya akibat runtuhnya ketahanan keluarga. Di rumah mereka tidak mendapatkan pengasuhan yang positif, sehingga akhirnya tidak ada keteladanan yang dilihat oleh seorang anak sehingga menjadikan anak itu mencontoh yang baik di rumah. Jadi banyak hal-hal yang tidak baik terjadi hari ini di rumah. Contoh yang sederhana deh, anak hari ini main game. Padahal di game-game yang hari ini beredar banyak itu FF, ML, di situ kekerasan yang mereka lakukan. Secara visual mereka melihat, melakukan, mereka merekam, besok mereka akan menjadi pelakunya. Main game Free Fire kan ada kekerasan. Mobile Legends juga ada kekerasan. Akhirnya mereka secara otomatis menstimulasi dirinya sendiri untuk menyimpan contoh-contoh kekerasan yang secara visual mereka lihat dan besok mereka lakukan. Saya rasa itu 3 faktor penyebabnya. Baik Pak, tadi mungkin ada satu hal yang menarik terkait dengan game sendiri. Apakah ini juga berlaku kepada anak-anak yang mungkin dikategorikan sudah mulai beranjak kepada remaja menuju dewasa? Seperti apa nih Pak kira-kira? Apakah mungkin stimulan game itu juga akan berpengaruh? Iya, fase pertumbuhan otak manusia memang ada di beberapa fase menurut pengalaman saya membaca ke bukunya Profesor Howard Gardner ya, pakar tumbuh kembang dari Inggris. Jadi di fase usia 0-6 tahun, itu usia-usia 50% manusia membentuk kecerdasannya. Lalu di usia 7-12 tahun ada 30% terbentuk kecerdasan manusia. Sisanya 20% di usia 13 sampai 16. Nah, di fase-fase mana hari ini anak-anak mendominasi terpaparnya narkolema, saya bilangnya ya, narkoba lewat mata. Jadi si handphone itu tidak salah. Yang salah adalah orang dewasa yang ada di lingkungannya, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Kenapa anak nggak mau makan harus dikasih tontonan YouTube? Akhirnya dia terpapar, besok ada keinginan untuk mengulangi, jadi adiksi, jadi candu. Nah itu dia, menurut saya tergantung di fase usianya. Akan lebih bahaya di usia 0-6 tahun, karena fase di situ ada 50% terbentuknya kecerdasan manusia. Jadi berhati-hati apabila di usia itu anak-anak kita, lingkungan kita sudah terpapar oleh tadi games dan sejenisnya. Seperti itu Mbak Zizi. Ini luar biasa, artinya kenapa? Perlu kita ingatkan kepada masyarakat, siapapun itu dan bagaimanapun itu. Satu pengawasan dan pencerdasan terhadap anak diawali dari rumah kita sendiri. Karena tanpa ada komunikasi yang terbuka, tanpa ada pembelajaran yang arif dan bijak dari pimpinan rumah tangga atau dari keluarga di rumah tangga, mudah-mudahan akan terimbas terhadap anak kita. Tapi itu jangan sampai terjadi, mari sama-sama kita mengawasinya. Betul. Nah, jadi itu. Setujulah Jipa kan, tentu tak lian, tak bukan kita juga tanggung jawab kita sebagai orang tua. Jangan dilepaskan kepada pendidik aja, kan begitu. Harus ada pengawasan di dalamnya Bang Munir ya, baik. Ya. Jadi sebagai akademisi pula, Bang Joharis bagaimana pula tanggapannya dalam kapasitas ini? Kan kita mau tanya juga. Karena kadang-kadang banyak juga yang menyalahkan, oh guru begini, padahal persoalan di sekolah adalah persoalan kita bersama, bukan persoalan guru sendiri. Betul sekali. Gimana Pak Joharis? Nah, ini mau kami dengar juga dari Pak Joharis ini. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pemirsa sekalian. Jiberi, Bang Munir, Mbak Jiji ya. Ini tertarik nih Bang, apa tadi dari KPA. Kalau teori ya udah banyak tadi. Tapi prakteknya kita lihat di lapangan bahwa bullying ini terjadi. Nah persoalannya kenapa terjadi itu dia. Tadi faktor-faktor misalnya teknologi, kemudian lingkungan sekolah, lingkungan rumah yang paling banyak menimbulkan faktor bullying ini.
tadi dikatakan Mbak Ji bahwa kita menurut PISA itu kita ranking kelima. Ini bisa diakses ya, bisa kita lihat tuh kita tertinggi di dunia kasus bullying ini. Kenapa? Tertinggi itu karena diperhatikan. Kalau diperhatikan juga tinggi juga itu. Sebenarnya dari hasil penelitian lagi banyak ya bullying itu. Karena bullying ini kan banyak kategorinya. Betul. Yang kita persoalkan adalah bagaimana mengatasi ini. Bagaimana sehingga bullying ini tidak terjadi. Dia bullying ini bisa menyebabkan yang lain-lain, misalnya dengan kasus yang sekarang ini ada begal, ada misalnya kita lihat lagi ada perundungan yang lain. Makanya di dalam satu kegiatan namanya Roots ya. Dalam Roots itu sudah terjadi ini di masyarakat. Bullying ini bisa juga terjadi di teknologi, misalnya dengan Facebook, dengan WA begitu ya. Kalau setiap saat dia dihujat, setiap saat dia dicerca di situ kan namanya bullying. Ya kalau di sekolah yang secara fisik yang kita lihat memang selalu ejek-ejekan sehingga terjadi misalnya di sekolah anak ini malas sekolah, kecenderungan dia tidak mau sekolah. Nah akibatnya apa ini? Akibat itu tadi mungkin lingkungan-lingkungan di situ sering terjadi, latar belakangnya tadi tidak menentu, ada orang tuanya yang mungkin broken home, ada orang tua faktor ekonomi, sehingga terjadilah bullying tadi itu. Nah persoalan di kita semua, tadi udah dibilang Bang Munir dari KPA, mari kita atasi, cara ngatasi bagaimana. Nah pemerintah sudah melakukan itu, contoh gubernur. Gubernur sudah mengeluarkan suratnya, sudah mengeluarkan surat keputusan, pergubnya, kemudian turunkan kepada Dinas Pendidikan, kemudian ke polisian dan kejaksaan. Kenapa? Karena sering terjadi bullying ini pengaduan. Kalau dulunya pengaduan itu mungkin anak ini disenggol saja oleh temannya, ngadu ke orang tuanya sehingga terjadilah persoalannya. Ada persoalan lagi bullying lagi, misalnya gurunya mengajar dengan memukul atau dan sebagainya, terjadi. Nah sekarang sudah meningkat kepada bullying ini. Akibat Roots ini jadi ya, mungkin ya ada perundungan di dalam kelas. Nah jadi cara mengatasinya apa? Ya kita pada orang tua, kemudian gubernur tadi telah membuatkan SK sehingga ada satgas-satgas. Kemarin itu kita lihat ada di Kota Medan sudah dibuat di lingkungan, ada satgas untuk apa tadi? Begal, ada satgas bullying ini tadi. Nah, kenapa ini juga masih terjadi? Kemarin ada beberapa sekolah di Medan ini, terutama sekolah X ya, sehingga di kelas itu ada yang ngasih temannya itu dipaksa makan sendalnya, kemudian ada yang dibuka bajunya, ada yang dipaksakan harus melakukan sesuatu, bahkan di luar Jawa itu amoral disuruh ya, itu pemaksaan-pemaksaan seperti itu. Kenapa ini terjadi? Karena peluang-peluang ini telah banyak membuat anak-anak tadi misalnya di sekolah dan lingkungan makan terjadi seperti itu karena kecenderungan generasi milenial juga cuek, generasi milenial juga tidak begitu ada komunitas yang begitu tergabung, tapi mereka adalah tersendiri-sendiri. Ini yang buat tadi kata Bang apa kan sudah ada misalnya kasus narkolema, dia kan lebih efektif, lebih cenderung bermain narkoba lewat mata itu kan begitu pagi hari. Begitu bangun dia langsung handphone. Kalau dulu kita bertemu gini, ngobrol, makan sama keluarga, kita bicara. Kalau sekarang enggak, begitu capek dan susahnya kita ngobrol ke orang, begitu ketemu, kalaupun reuni dan sebagainya, semua megang handphone. Nah ini kan kecenderungan itu. Bagaimana mengatasinya? Harusnya diulang kembali itu permainan-permainan, budaya-budaya berkunjung, budaya-budaya bersilaturahmi itu yang dilakukan. Jadi tidak terjadi bullying ini. Kemudian bullying ini juga mengakibatkan si anak ini tadi bisa stres. Bullying juga bisa mengakibatkan anak ini malas ke sekolah, malas untuk yang lain-lain. Akibat mungkin kalau dia datang pasti diejek, pasti dicerca dan sebagainya. Nah pemerintah melalui gubernur dan dinas pendidikan, Kementerian Pendidikan sudah membuat timnya tadi satgas. Cuma kita aja yang kurang sosialisasi mungkin. Atau kita kurang mendata. Sebenarnya bisa aja kita lihat peringkat bullying kita tadi bisa tadi mungkin udah makin tinggi kita. Tidak terdata ya kan. Nah untuk ini mungkin pertemuan kita di TVR ini mari sama-sama kita jaga bagaimana meminimalisirnya, itu yang penting. Bagaimana minimalisir mungkin dengan situasi bagaimana keluarga itu mengakrabkan, bagaimana kita sering bersatu, bagaimana peran guru-guru di sekolah tadi melakukan ini.
Kemudian tim Satgas itu ketika terjadi misalnya, kadang-kadang si anak ini juga persoalannya nggak mau ngadu dia. Betul. Dia Bang Munir, takut dia kalau diadukan, dia mungkin dari keluarga yang susah. Sementara yang dia lawan itu mungkin orang yang orang berada ekonominya dan sebagainya. Ya ini ada anekdot dulu ya. Dulu kan kalau saya kemudian pernah juga tinggal dekat komplek Tantara itu ya kan. Anaknya berkelahi satu Bang. Jadi si anak ini berkelahi mungkin dipukuli sama anak Tantara tadi. Ngadu dia ke ibunya. Kenapa kau nangis? Nah, nangis terus-terus. Dikatakan, anak Syanu Pak, saya mukul anak Syanu. Oh, ya wis lah. Sing tentara dilawan katanya. Emang aneh pelor katanya kan. Ini joke aja ya. Ya seperti itulah. Ya sekarang seperti itu juga mungkin terjadi di sekolah-sekolah tadi. Mungkin ada yang nggak berani lapor. Nah harusnya dibuat tim Satgas itu efektif. Supaya Satgas itu efektif apa? Masyarakat dikasih tahu. Ya sebenarnya ada tim yang sudah disusun, ada di dalamnya kejaksaan, polisian, ada Satpol PP. Mana atau terjadi yang dalam situasi yang apapun, mereka akan bisa langsung diproses, tidak langsung proses hukum, tapi prosesnya bagaimana mendekatinya, bagaimana mengarahkannya sehingga tidak terjadi bullying tadi. Baik. Namun demikian, Ya. saat ini pemerintah kita ketahui bersama, mungkin banyak yang nggak tahu kepada masyarakat. Bahwasanya pemerintah pun di tingkat kabupaten kota telah membentuk yang namanya yaitu Lembaga Perlindungan dan Perlindungan Kekerasan Perempuan dan Anak berbasis masyarakat. Jadi mari sama-sama, tempat kita mengadu sudah ada, di tingkat kelurahan pun sudah ada. Jadi masyarakat mari sama-sama kita melalui diri kita, kita bisa menghilangkan yang namanya bullying ini. Semoga tentu pula kerakap batang kerakap, jangan ditebang sebatang timun. Banyak-banyak kita bercakap. Elok break dulu, kita dengarkan musik sambil minum. Ini. Silakan Bang Jun. Siap. Bang Jun. Ya, masih bersama dengan kami nih berdua, ada saya Zizi dan juga rekan saya Bang Munir di sini ya, masih dengan tajuk yang sama yaitu antisipasi kasus bullying. Dan menarik sekali ya Bang Munir, tadi kita sudah mendapatkan banyak sekali insight, bahkan yang kita tidak pernah tahu bahwa ternyata ada Satgas yang memang menangani hal tersebut langsung ya Bang Munir, yang menangani hal itu. Dan tentunya hal yang menarik juga tadi juga disampaikan oleh Pak Joharis nih terkait dengan kekuasaan yang akhirnya akan bisa menjadi salah satu penyebab yang menjadikan mungkin ya masalah perbulian ini ketutup nih. Nah gimana nih Pak dengan hal ini? Kan banyak sekali juga di FYP ataupun di sosial media yang mengatakan kalau anak muda zaman sekarang tuh anak-anak milenial tuh pada bilang lo punya duit, lo punya kuasa. Ini gimana nih Pak dengan hal ini? Dengan maraknya bullying ini, dengan kekuasaan juga di dalamnya. Seperti apa antisipasi kita sebagai masyarakat biasa nih Pak? Silakan Pak. Ya, kan sudah tahu kita tadi bahwa bullying ini terjadi. Gubernur tadi sudah saya katakan bahwa ada surat edaran gubernur nomor 4000 tahun 2023, tanggal 3 Oktober. Kemudian ada surat Dinas Pendidikan, kemudian Kementerian Pendidikan, semua ini ada. Bahkan di sekolah atau tim Satgas itu sudah membuat tim, namanya tim anti kekerasan dan bullying tadi. Dan narkoba dan itu yang sekarang ini begal. Cuma yang masyarakat tahu, yang perlu sosialisasikan sebenarnya tim tadi itu, karena di dalam itu ada semua orang. Ketika anak terjadi misalnya kemana mengadu, orang tua ini mengadukan anaknya, misalnya anak kena bullying nih, ya kan? Misalnya dia di sekolah ditunjang atau dirampok atau mainannya diambil atau alat sekolahnya diambil gitu, kemana ngadunya? Tentu sudah ada tim di situ. Sama dengan di masyarakat ketika ada begal. Ada, cuman sosialisasinya. Sebenarnya dalam teknologi gampang. Kenapa kita bisa misalnya atlet atau namanya lampu-lampu itu dulu kan sudah ada dipenapkan lampu jalan tuh. Ketika kita menabrak rambu-rambu kan langsung masuk. Cuman dari mana rambunya, dari mana apanya ya nggak tahu kita. Hilang. Ini juga ada, itu tadi persoalannya. Konsistensi kita yang nggak jelas. Misalnya dengan pakai SOS. Jadi helpdesk-nya itu sudah ada dibentuk di masing-masing kecamatan. Cuma itu tadi kaitannya juga mungkin di situ anggaran. Anggaran begitu besar, begitu ada, tapi tidak termanfaatkan. Itu aja persoalan. Sebenarnya sudah ada helpdesk, sudah ada SOS. Di handphone ini
bisa dibuat SOS tadi, dikasih aja nomor tempat pengaduan. Misalnya di sekolah itu ada guru BP, ada guru satgasnya. Ketika ada apapun terjadi, tinggal meng-SMS, kan bisa. Sama tadi Entol tadi, ketika dia misalnya melanggar rambu lalu lintas kan nggak perlu lagi di-pre-kit, nggak perlu lagi di-stop, tiba-tiba aja datang aja ke rumah, foto atau surat tilang gitu ya. Walaupun sekarang nggak efektif, udah balik lagi polisi yang ngejar-ngejar kita ya kan. Jadi mana? Jadi ini juga kan nggak mungkin ngejar-ngejar gitu banyak masyarakat. Kita jumlah penduduknya sekian, hampir 15 juta untuk Sumatera Utara. Oke, Kota Medan di atas 5 juta misalnya. Oke, kita anggap lagi siswa atau pelajar itu dan mahasiswa itu, kita anggaplah 3 juta, 2 jutaan. Bagaimana ngatasi ini? Dari sekian juta ini, tadi kita dipisah tadi peringkatnya 5 dunia. Bagaimana cara kita untuk memperkecil itu? Padahal alat-alat dan sistem sudah dibangun. Cuma kita aja mungkin nggak tahu. Kasihan nih ibu-ibu, bapak-bapak mungkin anaknya kena bullying tadi, nggak tahu ngadu kemana. Kalau tanya, Pak, kau ngadu? Saya takut, Pak. Yang hilang ayam, nanti kerugian saya jadi kerbau katanya ini. Ini persoalannya ya. Ngadunya kemana? Yang ngadunya juga. Nah, kalau dengan sistem SOS tadi, helpdesk-nya udah dibuat bahwa sini adalah tim pengaduan. Cepat kok saya rasa. Karena di dalamnya tadi ada aparat penegak hukum, di dalamnya udah ada Satpol PP, ada polisi, ada jaksa. Ya kan? Berarti kan cepat. Kalau dia melanggar misalnya pidana langsung terus ketahuan. Kalau melanggar yang ada asusila, misalnya melanggar yang lain-lain budaya kan bisa diatasi. Cuma itu aja mungkin tidak tersosialisasikan, kemudian tidak efektif. Maka ini mungkin pertemuan kita sore ini Markombor ini mungkin saran dari Bang Munir mungkin kepada pemerintah ya diefektifkan lah gitu ya supaya ya sekolah-sekolah kan udah ada. Cepatlah mengupload datanya, membuka data itu misalnya berapa yang terkena bullying, apa aja kasusnya. Kemudian sekolah-sekolah bagaimana sosialisasi, kan itu perlu. Nah kita lihat juga keliling, saya sudah keliling kemarin di Langkat atau beberapa daerah itu, dinas provinsi itu sudah mengadakan semacam pelatihan-pelatihan bullying, ada namanya secara nasional, ada instrukturnya. Jadi ada instrukturnya itu melatih guru-guru tadi untuk supaya dia mana nanti untuk mengatasi bullying. Nah di situ ada inovasi-inovasi dibuat, misalnya di mana tempat siswa rame-rame, apakah kantin, apakah toilet, itu dibuat tuh ada stiker-stiker kecil, jangan membuling. Membuling itu adalah begini, macam-macam kalimat-kalimat itulah, bahwa bersih itu indah, bersih itu sebagian dari iman, itu ya. Bahwa korupsi itu kayak sekarang ya, daerah integritas gitu ya kan. Walaupun korupsinya makin berjalan, yang kecil nggak boleh, yang besar amin gitu ya. Kan gitu ya, banyak sekarang kita. Jadi bullying ini juga seperti itu. Yang kecil-kecil ya cepat ditindak, tapi yang besar kena bullying banyak itu ya. Contoh yang kita lihat beberapa sekolah, begitu sadisnya temannya ini dibawa ke rumah kosong, digeret, dibullying di situ, dijambak dan sebagainya. Itu kan di YouTube itu pernah kita lihat juga ya. Dan Sumatera Utara ada, cuman tadi belum terekspos. Jadi mungkin cepat diatasi mungkin. Karena ini masalah mungkin di keluarga aja, sekolah itu melakukan itu. Nah jadi pesan kita masyarakat, udah ada tim itu. Jadi tadi inovasi di beberapa sekolah seperti itu. Kemudian ada sekolah-sekolah lain juga membuat timnya juga, tim bullying tadi di situ. Jadi dia kalau ada tim penasehat dan sebagainya di dalam itu supaya jangan terjadi. Intinya adalah keakraban, sosialisasi atau bagaimana di sekolah atau di lingkungan kita di rumah, bagaimana kita berdialog, bagaimana kita yang seperti biasa ini. Karena anak milenial ini tidak mau berkumpul-kumpul. Dia asik dengan dirinya sendiri. Itu anak milenial ya. Kita kan sudah kolonial. Jadi kolonial maulah ngobrol-ngobrol kayak sekarang ini kombur. Anak milenial nggak mau kombur gini. Dia maunya tersendiri aja, Pak. Nah, itu padahal dengan kesendirian tadi dia terjadi bullying di situ. Contoh main game tadi kan. Dia main bullying dari game itu bisa. Saya pernah lihat nengok kasus itu ada beberapa sekolah di sini. Ya terjadi bullying akibat game tadi. Dia main game supaya anak ini jangan, karena ini anak pintar main game, dia selalu menang. Dibullying ini supaya jangan ikut dia. Dari bullying itu sehingga terjadi kisruh antara orang tua ke orang tua dan yayasan, sehingga anak ini dikeluarkan dalam satu sekolah. Nah itu ngadu ke kita, ya kita bilang nggak boleh si anak ini dikeluarkan. Itu kan urusan di luar sekolah. Nah kebetulan juga sekolah ini juga jangan membuat game-game yang seperti itu. Kadang-kadang dibuat juga perlombaan game. Ya kan, seperti game yang dibilang Pak apa tadi. Banyak game-game dibuat, nah satu saat mereka dibuat lomba game. Wah ini kan Mobile Legend dan bahkan dijadikan untuk e-sport sendiri di PON ya Pak ya. Iya, kalau e-sport nggak apa-apa sih. Tapi di sekolah itu jangan dia menimbulkan
perlombaan-perlombaan yang mengarah ke kekerasan-kekerasan seperti itu. Boleh aja perlombaan lain dari situ ya, walaupun di e-sport tadi dibuatlah yang macam mana yang soft ya, supaya anak-anak ini bagaimana merasa dia bagaimana mencintai saudaranya, mencintai temannya, bahwa kita adalah satu Indonesia, bahwa kita adalah satu umat manusia yang sama gitu. Betul Itu yang sekali, perlu Pak. diterapkan mungkin menurut saya. Inilah luar Ya, biasanya kita. Jadi kepada masyarakat pun juga kita ingatkan supaya cerdas lah. Betul. Jangan artinya diriku untuk aku, orang lain juga butuh diri kita. Betul. Artinya sportivitas kita dibutuhkan oleh orang lain. Perlu kita tanya kepada Bang Jun. Ya, kan silakan gitu. Bang Munir. Bang Jun, Ya. aku mau bertanya nih. Boleh. Sebagai antisipasi persoalan bullying ini kan terjadi rata-rata pada anak-anak, Iya. bahkan perempuan. Abang sebagai salah satu komisioner atau katakanlah ketua lembaga perlindungan anak dan perempuan Deli Serdang ini Iya. bagaimana antisipasinya? Iya. Gitu. Ya, jadi Bang Munir, Heeh. perundungan atau dalam bahasa kerennya bullying, memang ini tidak mudah untuk dihentikan secara instan. Betul. Karena peristiwanya ini pun terjadi sudah cukup lama. Dia berproses dari mulai bullying yang kecil secara verbal, lalu sampai hari ini kepada ranah digital. Nah, di Gen Alpha ini, di generasi kaca nih, ya tahun 2020 sampai sekarang dan 10-20 tahun ke depan saya menyebutnya ini adalah Gen Alpha atau alias generasi kaca. Semua siapapun, bahkan termasuk kita kaum-kaum kolonial kalau istilah Pak Dokter, kita juga sudah terpapar oleh si kaca itu kan. Oleh apa? Android gitu ya. Bahkan mungkin kalau mau jujur kita juga bangun tidur nengok handphone kita ada chat dari mana nih gitu kan. Nah, kembali kepada fenomena perundungan. Saya kasih info dulu ke masyarakat di Sumatera Utara. Data sudahdong.com itu salah satu kanal anti perundungan. Itu ada 160.000 setiap hari anak nggak mau sekolah atau bolos sekolah karena takut dibully. Itu data di sudahdong.com. Lalu kemudian ada kurang lebih kalau ada 100 anak, 90 anak adalah pelaku bullying. Ini kan sebuah fenomena yang sangat menakutkan menurut saya, sangat mengerikan menurut saya. Berarti termasuk anak cucu kita mungkin hari ini udah jadi pelaku bullying. Iya. Bahkan mengajak temannya yang lain, bukan cuma bullying, intoleransi, kekerasan seksual, akibat tadi perlakuan bullyingnya. Kita bersiul aja Bang Munir, sama lawan jenis, itu kekerasan seksual Bang Munir. Ya. Nggak boleh itu. Itu bisa dilaporkan nggak bisa dipidana nggak bisa. Apalagi sekarang ada Undang-Undang 12 2022, tindak pidana kekerasan seksual. Itu bisa kita jerat dengan pasal, saya lupa lah pasalnya ya, itu bisa kita jerat. Artinya apa? Antisipasi yang harus dilakukan untuk menghindari bullying, kita harus berangkat dari semangat di keluarga kita dulu. Karena di rumahlah tempat yang pertama dan utama melatih anak memiliki karakter positif. Dengan apa? Pengasuhan positif. Kita lupa hari ini banyak menghilangkan sebuah hal kecil tapi nilainya besar. Bilang terima kasih Mbak. Iya. Walaupun cuma habis ngambil air putih, terima kasih, pujian kan. Lalu kalau bisa ditambahkan, terima kasih anak surga mama. Ini nggak pernah lagi ada, ini hilang. Nah kemudian kita juga hari ini menjadi pelakunya di rumah. Kita suka ngebandingin anak kita dengan anak orang lain. Dasar kamu nggak kayak si Rudi, itu bullying juga. Yang dilakukan oleh lingkungan rumah. Kamu nggak kayak si Rudi itu, tengok Rudi Hartono bisa main bulu tangkis. Si Rudi Habibie bisa bikin pesawat. Si Rudi Salam bisa main film. Lalu dia merasa apa? Merasa dibandingkan dan dia besok akan membandingkan. Besok dia nggak pernah mendapat pujian, dimanapun dia nggak akan pernah memuji siapapun. Ada kebencian yang sudah tertanam. Besok dia akan melakukan itu. Yuk kita mulai para keluarga untuk membangun lingkungan pengasuhan di keluarga yang positif. Mulailah dengan kata-kata yang positif. Saya rasa itu dulu ya. Baik, luar Memang biasa. demikian. Ya. Kata yang paling manja, yang penuh sportivitas, 3 hal. Pertama, terima kasih, mohon maaf, dan minta tolong.
Iya. Kalau perlu, katakan pada siapapun kalau kita membutuhkan, terima kasih atas bantuannya. Itu dia. Dan kita pasti yakin kita bisa melakukan hal Iya. itu seperti lagu yang satu ini, Aku Bisa. Iya. Ya, masih bersama dengan kami di Markombur dengan tajuk menarik kita masih dengan antisipasi kasus bullying. Dan untuk Anda pemirsa yang ingin berinteraksi dengan kami, boleh di 081161000386. Kami akan menunggu pertanyaan dari Anda. Namun sebelum kami menunggu pertanyaan dari Anda, dan pastinya kita banyak sekali nih Bang Munir ya, pertanyaan yang ingin Banyak, kita Ray. tanyakan Yang tadi ya. aja belum tuntas. Nah, betul. Itu Silakan aja. dari Bang Munir, langsung Jadi gini, saja. Abang Dadi Medi, Ya. tadi sudah begitu banyak dijelaskan dan segala ini. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana mengantisipasinya? Ya. Sebagai lembaga perlindungan perempuan anak, tentu ada formula yang Ya. bisa untuk melakukan itu. Silakan Abang. Insya Allah. Ya, Bang Munir, insya Allah ya. Kalau saya berangkat memang dari pengalaman empirik. Betul, betul. Dari fakta-fakta yang saya lalui, yang saya dampingi dari setiap anak yang mengalami beragam jenis kekerasan. Ya. Kalau hari ini kita bicara tentang kekerasan bullying atau perundungan ya. Yang pertama tadi saya bilang antisipasi dari rumah. Karena rumah adalah tempat utama dan pertama kita memberikan pendidikan, pengasuhan. Ya. Lalu ketika hari ini zamannya digital, anak-anak masuk di gen alpha setelah melewati gen Z, di mana sebelumnya ada lagi generasi milenial, sebelumnya ada kita-kita katanya Pak Dokter tadi generasi kolonial. Ini kan setiap zaman kan sesuai dengan masanya gitu ya. Jadi kalau saya kutip bagaimana satu kata-kata bijak, didiklah anakmu sesuai zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Nah hari ini pengasuhan keluarga yang keliru atau yang negatif membuat anak akan berperilaku negatif. Makanya bagaimana mengantisipasi perilaku negatif anak? Salah satunya adalah perilaku yang suka membullying, suka melakukan kekerasan baik verbal, fisik, digital, di ruang-ruang digital yang hari ini lagi marak. Pastikan aktivitas anak dalam penggunaan handphone. Boleh nggak? Boleh, karena ini zamannya. Tapi harus dibuat aturannya, disepakati bersama anak. Nak, kamu adalah masa depan ayah dan bunda. Ayah kepingin masa depan ayah dan bunda mampu mengelola, menggunakan teknologi pada waktu yang tepat. Tidak boleh berlebihan. Lalu pastikan apa yang diakses, apa yang dikonsumsi oleh anak kita nih, mayoritas ada 72% surveinya, orang tua gaptek. Dia mampu membelikan alat teknologi tapi mereka nggak mampu menggunakannya. Sehingga mereka hari ini banyak mengalami pembohongan dari si anak. Padahal anak bukannya belajar, justru dia berseluncur. Yang lebih bahaya lagi, efek-efek dari teknologi bukan cuma perundungan, tapi ada kekerasan seksual. Hari ini, anak SD di Sumatera Utara itu banyak mengalami kekerasan seksual akibat berseluncur, berkenalan di ruang digital. Nah itu yang pertama, di rumah Bang. Rumah adalah tempat yang pertama dan utama untuk membentuk karakter anak, sehingga dimanapun anak tumbuh bersama dengan komunitas yang lain, dia akan positif jika pengasuhan positif. Yang kedua, di sekolah. Hari ini sekolah juga menjadi terbalik. Harusnya jadi rumah kedua yang menciptakan keamanan, kenyamanan, tapi justru hari ini menjadi tempatnya kekerasan yang pertama. Saya nggak berani bohong nih, ini fakta Pak. Kalau ada Permendikbudristek 46 tahun 2023 yang mengatur tentang bagaimana ada pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, hari ini masih 17% implementasinya. Baik dari mulai perguruan tinggi sampai dengan pendidikan dasar. Jadi belum ada semangat sekolah menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman buat anak-anak ketika belajar di sekolah. Ini juga bagian yang menurut saya harus saya kritisi. Kalau ada semangat Pak Gubernur Provinsi Sumatera Utara, hari ini saya challenge Pak Gubernur. Kita memang masuk sebagai
provinsi penggerak kabupaten layak anak pada tahun 2019. Tapi sampai pada hari ini di setiap sudut provinsi Pak Gubernur banyak anak belum aman dan nyaman dari kekerasan. Ayo kita implementasikan tanggung jawab sebagai pemerintah. Jadi bagaimana sekolah, salah satu unsur pemerintah yang memberikan akses layanan pendidikan, itu menciptakan tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Ada pedomannya Permendikbudristek 46 2023 diatur secara detail oleh Mas Menteri. Tapi kemauan sekolah belum ada. Masih sibuk dengan karya-karya dengan profil pelajar Pancasila. Tapi di situ juga silap ternyata. P5 bagus loh. Bagus banget. Di situ ada tentang kebinekaan, gotong royong, kemandirian, kreativitas, nalar kritis. Tapi hari ini masih didorong kepada karya. Loka karya lah, panen karya. Tapi nggak ada loka karakter, panen karakter. Nah ini juga yang harus kita akui bahwa ketidaksempurnaan itu harus kita lengkapi. Sehingga sekolah mampu menjadi tempat yang aman dan nyaman buat anak-anak. Dan anak-anak mampu mengembangkan minat bakatnya untuk mereka melanjutkan pendidikan di masa yang akan datang. Ini yang kedua Bang Mulya. Yang terakhir, masyarakat. Masyarakat juga hari ini sebetulnya boleh saya bilang pelaku utama. Mereka membiarkan terjadinya aktivitas-aktivitas negatif anak dan orang-orang, anak remaja, orang dewasa di lingkungan masyarakat. Jadi ada orang Betawi bilang lu gue. Hari ini itulah fenomena yang terjadi di masyarakat. Sehingga apa? Budaya kekerasan semakin membumi di masyarakat, di sekolah, dan di rumah. Makanya bagaimana mengantisipasinya, saya mengajak kita semua harus berkolaborasi. Sekolah bentuk tim pencegahan dan penanganan. Masyarakat melalui desa, sekarang ada namanya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Tapi nggak ada tuh implementasinya. Sebelumnya ada namanya PATBM mungkin yang dimaksud Bang Munir. Betul. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Ya. Saya tanya, semuanya masih sebatas administrasi. SK dibuat, iya. Aksinya nggak ada. Anak masih jadi objek. Bukan dijadikan subjek untuk berpartisipasi, lalu kita dengarkan pendapatnya dengan sungguh-sungguh, dan kita wujudkan harapannya. Karena mereka adalah masa depan kita. Ingat Pak Gubernur Sumatera Utara harus menyiapkan Sumatera Utara dengan generasi emas di 2045. Kalau kita diam, kita merasa cuek, saya bisa pastiin, Sumut nggak punya generasi. Sumut akan lost generation. Saya rasa itu Mbak. Baik, terima kasih Pak Junaidi Malik yang sudah memberikan banyak sekali insight terhadap kita terkait dengan tadi 3 hal yang memang menjadi faktor penting untuk membangun karakter anak untuk menjadi lebih baik agar terhindar dari bully sendiri. Dan tadi menarik juga tadi yang saya simak dari pernyataan dari Pak Junaidi terkait dengan salah satunya adalah lingkungan sekolah atau lingkungan akademis anak ini terhadap hal-hal yang memang menyangkut terhadap bully ini sendiri. Dan langsung saja ingin saya tanyakan kepada sang akademisi kita selaku juga tenaga pendidik. Dengan hadirnya tadi profil karakter profil Pancasila dan Kampus Merdeka, apakah hal ini akan menggeruskan anak-anak untuk semakin cuek atau mungkin ada hal yang mungkin dari Bapak sendiri penerapan agar bisa balancing nih Pak antara bagaimana membentuk karakter dan baik tapi juga tidak melupakan hal-hal yang memang menjadi tanggung jawab sebagai seorang siswa untuk terhindar dari bullying ini sendiri. Silakan nih Pak. Iya, karena semua kita bergerak dari anggaran. P5 itu kan proyek profil pengembangan pendidikan Pancasila. Namanya proyek, cepat-cepat dibuat. Ya benar. Perkara proyeknya ini adendum atau tidak, ya di situ persoalannya. Baik. Kan kita buat judul pintar Indonesia ini, terutama di Sumatera Utara ya. Sudah ada SK, sudah ada timnya. Tapi kenyataan di lapangan ini tadi kita yang harus kita ulangi, koreksi, evaluasi terhadap program-program itu yang penting. Kemudian di anggaran. Kita lihat gurunya atau dinasnya itu lebih senang dia kalau uang itu anggaran 20% walaupun tidak 20%, anggap dikatakanlah di bawahnya 13 atau 10, lebih senang kalau kita tawarkan itu, kalau ditawarkan itu proyek membangun fisik. Tapi proyek akademiknya, misalnya dana BOS itu digunakan misalnya peningkatan mutu, ketika kita lihat proyek profil pengembangan Pancasila yang tadi,
Jadi buat proyek aja tadi karena mereka ada panen raya. Kayak pertanian ya, ada panen. Yang dipanen itu hasil yang dibuat buat guru itu aja karena ada duitnya. Padahal itu harusnya dari bottom up ya, dari bawah itu murid-murid itu mau apa? Supaya profil Pancasila tadi itu benar-benar diterapkan di dalam untuk mengatasi bullying juga. Terkoneksi sebetulnya itu. Cuma itu tadi, kita, itu kan bukan aku punya gitu loh. Jadi ada proyek Pancasila, ada proyek misalnya anti bullying, itu masing-masing. Tidak pernah kita sama. Katakanlah satu aja proyek, kalau ini sama, misalnya ada dana desa, ada dana bos dan sebagainya. Satu program nih katakan mengatasi anak bangsa ini masalah begal misalnya, selesai ini. Cuma Munir nggak mau, itu kan begal klien, kami ini TVRI juga begini. Apa tidak mau sama semua misalnya media-media misalnya sama-sama kita atasi perundungan ini. Masalah bullying ini nggak ada kan. Ya itu kritisi kita terhadap itulah. Makanya mungkin ya sering terjadi yang seperti inilah bullying ini di tempat kita. Nah mari sama-sama dengan pertemuan ini kita cari solusi yang harus kita bangun untuk anak bangsa ini bagaimana memperkecil persoalan-persoalan itu. Itu yang perlu kita terapkan mungkin. Sehingga pada sore hari ini di pertemuan Markombur ini kita mungkin ya bisa sama-sama lah menerapkannya. Kita bisa mengutip, mungkin saya ada membacakan ini Franklin D. Roosevelt mengatakan bahwa sekaligus closing statement dari Pak Johari, silakan Pak. Katanya gini, Franklin D. Roosevelt ini mengatakan kita mungkin tidak dapat menyiapkan masa depan untuk anak kita. Tetapi setidaknya kita bisa menetapkan anak kita untuk masa depan, kita balikkan. Jadi anak itu untuk masa depan, itu mungkin ya ke depannya. Baik, luar biasa closing statement dari Pak Joharis, tentu tidak lengkap kalau kita tidak mendengarkan, sedikit dari Pak Junaidi Malik. Silakan ini Pak, singkat dan padat. Anak adalah masa depan kita, saya sepakat. Dan di mana-mana saya selalu berkempen kepada orang tua. Bu, masa depan ibu, istri, bapak atau anak? Ada yang berani bilang bapak sedikit. Ada yang rata-rata bilang anak. Jadi saya sepakat. Karena anak adalah yang akan melanjutkan kehidupan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, jika ingin kita memiliki masa depan, berarti kita harus menyiapkan sebuah pengasuhan yang positif tentunya. Karena hanya dengan pengasuhan positif, kita mampu memiliki masa depan. Dan mudah-mudahan ketika kita melindungi anak, melindungi kaum perempuan, melindungi kaum rentan lainnya seperti lansia, penyandang disabilitas, berarti kita sama dengan bela negara. Karena melindungi mereka itu sama dengan bela negara. Jadi mari bersama melindungi anak, karena anak adalah masa depan kita. Baik, terima kasih Pak Junaidi, terima kasih juga kami ucapkan kepada Pak Johari. Saya sudah memberikan closing statement dan juga insight-insight yang tadi sudah kita dengarkan bersama dalam segmen antisipasi kasus bullying pada hari ini di Markombur. Dan tentunya kita ingin berlama-lama, tapi sayang waktu juga yang memisahkan kita berdua ya Bang Munir. Tentunya sudah 1 jam kita bersama dengan Anda. Saya Ziva Zahrianis dan saya Haji Munir Nasution. Yang jelasnya, untuk mengantisipasi kekerasan perlu ada kebersamaan dalam menanggulangnya. Omong kosong kalau kita tidak saling peduli untuk tidak terciptanya kekerasan baik terhadap siapapun di bumi yang kita cintai ini. Yang jelasnya kalau dibelah, batang dibelah, jangan dibelah si batang jati. Berpisah, kita boleh berpisah. Tak boleh berpisah di dalam hati. Itu dia.